Well, pasti kan? Iya, iya. Betul. Kita lagi apa jadi usaha. Jadi ini nama gue Medi Triandaru, angkatan ya 1976-an lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lucky Marbun. Gue Gustaf, atau bisa disebut Gustaf Roberto. Usia gue hampir 50 tahun. Hampir masih 2 tahun lagi sih. Nama Yayat Bangsawan. Bangsawan artinya bangsa Nitangyawan, golongannya orang yang bangun siang. Aktivitas sehari-hari itu nggak jauh dari mesin sablon sih. Di rumah gue tuh jadi nyablon ya. Awalnya itu bukan nyablon, awalnya itu bikin souvenir. Kayak pin, terus mug, terus tumbler, ID card, segala macam keperluan kantor sama sekolah lah. Biasanya itu gimmick-gimmick buat pernikahan, buat IO, banyak lah. Pekerjaan sehari-hari sebagai kameramen, ya saya kadang mengerjakan kompro, PSA, kadang juga event. Kalau sekarang sih kadang event juga. Karena pekerjaan-pekerjaan yang kayak kompro, iklan, segala macam itu sekarang udah susah. Saya sebenarnya sebagai produser sebuah perusahaan production house. Kami biasanya menghandle company profile atau video dokumenter. Kita main iklan juga. Dan kita sudah 15 tahun sih ya. Pekerjaan gua editor ya. Editor udah berkecimpung selama 20 tahun lebih lah. Ngedit gambar video dari zaman saya di TV dulu sampai sekarang freelance dan buka PH bareng teman. Ya sebagai editor juga, sebagai kameramen juga, ya all in lah semua. PH Point Max Indonesia guys. Point Max Indonesia. Point Max Indonesia ini berjalan awalnya 2014, berawal dari kita berdua membangun ini. Dari satu klien awalnya yang dapat selama 3 tahun bisa mendapatkan ya sampai 5 klien, 6 klien. Ya penghasilannya lebih baik lah dari waktu saya kerja gua kerja di kantoran ya. Selama ini memang kita cukup banyak mempunyai klien-klien atau yang repeat order mengerjakan sebuah produk video, produk dokumenter, iklan, seperti iklan layanan masyarakat, dan kami juga biasa membuat company profile sebuah perusahaan. Kalau pertanyaannya kondisi sekarang ini seperti apa, jujur mungkin dibilang cukup tidak ya. Sangat sulit karena memang pekerjaan yang selama ini kita dapatkan memang kebanyakan dari pemerintah, dan pemerintah sekarang sudah melakukan efisiensi dan itu juga terimbas kepada kami, perusahaan yang bergerak di bidang kreatif ini. Ya parah sih, termasuk parah ini untuk yang bergerak di bidang multimedia ya. Jatuh banget, malah sebelum kondisi sekarang, sebelum masa-masa Covid kita malah banyak banget. Mungkin karena work from home ya, jadi orang itu banyak bikin video. Jadi kita lumayan banyak waktu itu untuk dapat klien ya. Tapi untuk sekarang ya ini sangat-sangat ini sih mengkhawatirkan sekali. Dan mungkin kami adalah salah satu dari banyaknya vendor-vendor yang terkena imbas, tidak punya pekerjaan. Sekarang itu pekerjaan agak susah karena ya
biasanya kan saya ngerjain kementerian itu kan sekarang sudah tidak ada dana. Jadi pekerjaan-pekerjaan pembuatan video itu sudah stop. Ya sangat turun, sangat berkurang, sangat ini banget lah pokoknya. Di COVID pun waktu itu masih bisa tuh kita, masih bisa hidup tuh, masih bisa dapat order, masih banyak malah di COVID itu. Tapi setelah pasca COVID ini nih, kayaknya banyak orang beralih ya mungkin dari seperti efisiensi termasuk, terus IO juga, biasa kan langganan gue tuh dari IO banyak, sama sekolah ya, gokil sih, pemasukan turun. Untuk gue survival ya masih, karena kita memang dari dulu mainnya di bidang ini ya, di bidang kreatif, multimedia, video ya, kita cari cara yang sama aja, cuman kita rubah directionnya kita rubah, kemauan orang kayak gimana, atau dengan banyaknya media sosial sekarang kayak itu, TikTok, Reels itu kan membantu ya buat kreator untuk bikin konten gitu. Dan itu akhirnya yang membuat kami yang mempunyai anggota cukup banyak sebagai produser, sebagai orang kreatif. Kami juga mempunyai kru editor, kameramen. Jadi gua sama teman-teman membuat konten lah untuk medsos sekarang. Nah, konten ini adalah yang kami branding adalah konten tua-tua gabut, tentang ya orang-orang yang berusia ya semi lah ya, udah tua kali ya, bisa dibilang udah tua lah. Nah, kita mengangkat kehidupan atau aktivitas sehari-hari kita sebagai orang-orang yang di usia itu. Karena kita mempunyai hobi yang sama, bertiga dulu, satu kantor, yang suka hobi bola. Saya pernah punya pengalaman lucu lah dulu. Saya tuh 3 hari tidak pulang gara-gara main PS. Sampai akhirnya istri saya itu nelpon saya mau menjual itu rumah. Saya bilangin ke teman-teman yang suka main bola sama saya, main PS sama saya, diketawain saya waktu itu. Boleh dibilang ini berawal dari kegilaan yang sama, hobi yang sama, di mana kita bertemu 4 orang ini sama mengalami hal yang sama, mengalami penurunan omset. Terus akhirnya kita berpikir bagaimana nih ke depannya, karena kita sering kali berkumpul, terus hobinya sama, main PS terutama. Akhirnya kita mencoba di situ, mencoba untuk create hal baru, untuk mencoba di dunia media sosial. Nah, akhirnya karena kita buat hiburan itu suka main PS, akhirnya tercetuslah ide kita membuat konten YouTube tentang PS gitu. Dan kita semua suka bola ya. Kebetulan semua suka bola, suka main game, dan kayaknya pas gitu, kita kerja juga, main juga, jadi semuanya dikerjain lebih menyenangkan. Saddle up and dance. Baby, take a chance. This cargo needs romance. Baby, take a chance. Nggak ada sih sebenarnya yang paling jago, semuanya sama. Nggak ada yang jago. Apalagi tuh namanya si Lucky itu, alah itu malah sering dibantai terus itu. Sebetulnya nggak ada sih. Jujur Li, nggak ada sebetulnya. Karena lawannya underrated sih.
kayaknya ketiga-tiganya nih, kita kan berempat nih, tiga-tiganya nggak ngelawan sebenarnya, nggak ngelawan bro. Nanti banyak lah bukti yang kalian lihat ya di konten-konten, nanti ada itu. Nggak ada yang paling berat, cuman saya paling sebel tuh kalau main sama Gustaf. Itu paling sebel saya. Dia itu gaya bermainnya itu gaya Itali. Kalau saya kan gaya Inggris, jadi tetap di press terus gitu kan. Nah, dia itu santai, gaya bermainnya santai. Itu yang membuat saya tuh kadang sebel banget gitu. Baby, take a chance. This kind of girl needs romance. Buat kalian yang suka main PS, jangan lupa tonton Tua-Tua Gabut YouTube channel. Di situ banyak ilmu-ilmu yang Anda peroleh. Apalagi yang suka kalahan ya. Please dukung channel kami, Tua-Tua Gabut ini. Saya berharap ini terus menghibur, terus menginspiratif. Sekali lagi guys, jangan lupa ya, like, subscribe, and comment di Tua-Tua Gabut. Apalagi masukan ya, masukan buat kita-kita ini biar kontennya lebih baik dan menjadi lebih besar.